Selamat malam teman-teman. Terima kasih buat udah join belajar kita hari ini tentang kimia organik part 2. Mungkin ada teman-teman yang udah bosan belajar kimia, tapi karena dari kebosanan itulah kalian tuh harus terus tumbuh dan berkembang. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggal matiin aja suaranya. Oke. Kalau hari Minggu jam berapa? Belum tahu ya, nanti aku kasih tahu di grup tele. Oke, kemarin tuh kita udah belajar tentang ini kan ya, tentang reaksi senyawa alkohol, terus belajar senyawa aromatik, senyawa hidrokarbon siklik, dan lain-lain. Mungkin kalian ada yang udah, tapi kalau yang baru join, mungkin bisa nonton lewat YouTube-nya. Jadi kita sekarang belajar tentang haloalkana. Nah, ini haloalkana sama kayak si alkohol, dia tuh ada langkah-langkah penamaannya, guys. Yang pertama tuh dengan cara menentukan rantai induk atau rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus si halogen. Terus penomorannya itu dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian sehingga posisi atom halogennya itu mendapat nomor terkecil. Nah, kalau ada lebih dari satu jenis halogen, ini kok nggak bisa? Lebih dari satu jenis halogen. Nah, prioritas penomorannya itu berdasarkan si kereaktifan halogennya itu. Kalau kita tahu kan halogen golongan berapa nih guys? Halogen. Ini ngelanjutin materi yang sebelumnya. Golongan 7. Iya, pintar. Jadi halogen tuh golongan 7A. Nah, kalau dari golongan 7A tuh kan kita lihat kalau dia semakin ke bawah tuh semakin berkurang ya reaktifnya. Berarti kita tuh urutin dulu nih berdasarkan penomoran fluor, brom, dan iodin. Nah, terus kalau misalnya nih ada halogen yang sama, yang lebih dari satu, contohnya ada F sama F. Itu ada 2 kan ya fluornya. Nah, itu tuh dikasih dengan awalan, misalnya 2. Kalau 2 ini dengan nama di. Jadi di Florida. Terus kalau ada 3 nih, kalau misalnya F-nya 3, kayak gini. F. Arti namanya Tri Florida. Dan seterusnya. Nah, terus penulisannya ini disusun menggunakan si abjad. Ingat nih kalau fluor ini si Cl. Kalau Cl itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, klor tuh dimulai dengan huruf KL kan ya, klor. Bukan si celor. Haha, kayak mie ayam. Oke, terus kita lanjut ke tata nama trivial. Kan kalau ini tuh kemarin kita udah bahas tentang tata nama trivial sama tata nama IUPAC. IUPAC itu ya namanya kayak halogen biasa gitu. Nah, ini ada nama tata nama trivial atau tata nama dagangnya. Maksudnya tuh yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari gitu, kayak ada di obat atau ada di rinso atau ada di mana gitu ya. Itu dinamai dengan alkil dan halida. Ini ada contoh nih CH3, CH2, CH2Cl. Ada yang tahu nggak nama trivialnya apa? Nama trivialnya itu kan ngikutin nih alkil halida. Kita lihat alkilnya itu si CH3, CH2, CH2 ini. Ini Propil klorida. Belum tepat. Isopropil. Benar tuh profil klorida. Sorry. Kalau isopropil kan ada cabangnya. Kalau lurus propil. Iya benar. Ih, pinter, keren banget. Siapa tadi? Terima kasih. Profil klorida. Kita lihat ini kok bisa Kak dapat propil.
Nah, ini CH3. C-nya ada 3. C3, H ada 7 ya. C3H7 yang kita tahu namanya propana kan. Nah, tapi kita tuh ngikutin ini tata nama trivialnya nih. Tata namanya ini si alkil. Jadi propana berubah menjadi propil. Gitu. Nah, kalau buat tata nama iupaknya itu kayak biasa. Diawali dengan si hal alkananya dulu. Berarti kloropropana. Oke, lanjut ke contoh lain nih. Coba kalau aku ada contoh kayak gini. Nah, ini ada yang tahu nggak nama trivialnya apa? Tetap propil klorida. Oke, ada itu sebenarnya udah benar, tapi kurang tepat. Ada lagi tambahan di depannya. 2 propil klorida. Propil 2 klorida. Bukan, kalau 2 itu pakai nama iupak, guys. Oh, iya. Terus apa? Gini, oke, mungkin kalian masih bingung ya. Ini kan ada 2 nih, si kloronya nih mengikat 2 hidrogen kan? Hidrogen. Apa sih? C. Hidrokarbon, ya. Nah, Iya, kalau mengikat 2 hidrokarbon. itu namanya sekunder. Oh, iya. Jadi, nama trivialnya itu S, atau kita sekunder, kita singkat aja S, propil klorida. Nah, kalau buat nama iupaknya apa nih? Mudah loh. Iupak tuh yang biasa gitu. 2 2 kloropropana. kloropropana. Iya, 2 pinter. kloropropana. Oke, coba aku kasih contoh yang lain nih biar makin tahu. Nah, kalau dari ini kalian ada yang tahu nggak nama iupaknya apa, guys? Oh iya, buat teman-teman yang belum belajar, mungkin ada yang masih kelas 10 ya. Ini tuh belajaran tentang kelas 11, tentang hidrokarbon dan turunannya. Kak, izin menjawab, Kak. Boleh. Namanya itu 2 fluoro, 1 klorobutana. 2 fluoro, 1 klorobutana. Kurang tepat. Kalau itu, Kak, Kloro dulu, Kak. Kloro dulu ya. 2 fluoro. Fluoro Iya. dulu baru kloro. Iya, 1 kloro, 2 fluoro berarti. Tapi 2 sebenarnya tuh fluoro. udah benar. Tapi masih kurang tepat gitu loh. Ada lagi nggak yang mau? Di sini ada Rizky Septian nggak? Biasanya pinter kimia nih anak ini. Iya, Kak, itu saya. Oh, oke. Itu masih kurang tepat, guys. Masih ada lagi. Kalau misal 2 fluoro, 1 kloro butana. Belum tepat. Apa ya? Ya, yang lain. Kloro 2 fluorobutana. Kurang tepat lagi. Ayo yang lain. Nama iupak kan, Kak? Benar. Itu udah benar namanya. Tapi kalian kan nyebutnya 2 fluoro. Nah, itu sebenarnya bukan 2. 1 kloro, 2 fluoro, propana. Salah.
Kayaknya seru ini. Oh, buat kalian teman-teman yang belum diajarin, sayang banget kenapa baru bisa gabung hari ini. Padahal kita udah ngebahas ya dari sebelum-sebelumnya, udah bahas dari awal banget gitu. Tapi tenang, kalian bisa lihat di YouTube-nya Terjago Education aja ya. Ayo, Kak, pasti C yang miliknya Floro itu kan tangannya cuma 3. Terus yang satunya ditaruh mana? oh iya, Harusnya kan ya, gitu. itu CH. Oh, nggak ditulis Udah ya. sih, 1, 2, 3. Oh ini, CH. Oh, tangan. Ah, iya benar, Kak. Kok tahu banget? Ya, ada yang bisa nggak? Kalau nggak bisa, Itu 3 fluoro, Kak. iya bener, 3 fluoro. Loh, tapi Kak, kalau misalkan kita lihat prioritasnya, itu kan rantai dari kiri sama kanan. Kita lihat ya tersubstitusinya di kiri. Jadi untuk perhitungannya kan bukan dari kiri ke kanan, Kak. Jadi kan yang mendapat prioritas tertinggi, dia itu nomornya paling rendah. Nah, di situ kloro itu kan harus mendapat nomor 1, Kak, bukan nomor 4. Jadi dihitungnya dari kiri ke kanan gitu. Oke, makasih Rizky. Nah, jadi yang diomongin sama Rizky itu masih kurang tepat sebenarnya. Kita tuh kan benar ngikutin dari yang urutan prioritas. Tapi di sini inget nih, dari si tata nama tadi. Nah, penulisannya ini disusun menurut si abjad sama si deluan si kereaktifannya ini, fluoro dulu. Jadi kita liatin si fluoronya ini dulu. Nah, buat tahu dia tuh di mana, dari sini, dari kanan, bukan ini dari kiri. Jadinya tuh Nah, berarti namanya 3 fluoro, 4 fluorobutana. Oh, jadinya dari kanan ya, Kak ya? Kita tuh lihat dari si urutan penomoran si fluoronya dulu gitu loh, dari si kereaktifannya. Ini nih Oh, 1, ngerti Kak, ngerti. 3, 4 gitu. Oke, yang lain masih ada yang bingung? Alhamdulillah paham, Kak. Oke, bentar. Aku masih cari bingung. yang lain. Bentar ya. Ini betul. Udah ya. Ya udah. Nggak ada lagi contoh nih. Buat yang belum mudeng nanti ya kita jelasin dari awal, nunggu kita udah selesai semuanya ya, biar aku bisa ngejar waktu nih. Oke, kita lanjut ke ether. Ether ini alkoksi alkana. Alkoksi alkana ini sebagai nama si trivialnya. Jadi si R ini sebagai alkoksi, si R aksen sebagai si alkana. Nah, sama kayak yang si halo alkana tadi nih, langkah-langkah tata nama IUPAC-nya itu berdasarkan nomor cabang, terus nama cabang, terus nomor atom C yang mengikat gugus si alkoksinya tadi, sama si nama alkana. Buat kalian biar lebih paham lagi, ada yang tahu nggak ini nama IUPAC-nya si C2H5, si ether ini? Etoksi metana. Iya, Kak, etoksimetana. Oh, masa? Atau metoksietana. Metoksietana. Oke, metoksietana berarti ya. Ya, bentar ya. Nah, buat yang pengen tahu nih kenapa sih metoksietana, kita lihat dulu si nomor cabang. Kita kan lihat si ini ROR, berarti si ini nih yang jadi alkoksinya nih. Alkoksi itu si apa sih yang nama cabang yang mengikat nomor cabang, nama cabang gini loh. Ini kan sebagai jangan ini deh.
Nah, sesuai dengan nama si trivialnya tadi tuh ya. Ini tuh namanya si alkoksinya dulu, baru alkananya. Jadi namanya si metoksi etana. Kak, kenapa bisa metoksi? Nah, metoksi di awal dari si metana. CH3 nih metana kan ya. Metana. Metana ditambah koksi ya jadi ubah aja metoksi. Ya teman-teman, gini loh, sebenarnya kita tuh hari ini ngebahas tentang asam basa, hidrolisis, sama buffer. Tapi karena banyaknya permintaan dari teman-teman yang sebelum kalian yang baru gabung ini, banyak yang pengen ngelanjutin dulu nih tentang hidrokarbon. Jadi ya udah aku lanjutin dulu. Nanti kita itu ya di hari Minggu. Oke, bentar. Nah, ini kan udah kita bahas nih tentang tata namanya. Sekarang kita bahas tentang si reaksinya. Sama kayak si alkohol, yang ini nih. Alkohol tuh bereaksi kan, udah kita bahas kemarin. Alkohol bereaksi dengan oksidasi, terus bereaksi dengan natrium, bereaksi dengan fosfotriklorida atau PCl3, terus bereaksi juga nih sama asam sulfat. Nah, kalau si ether, dia tuh ini nih, bereaksinya kayak gini nih, dia tuh ciri-cirinya tidak bisa teroksidasi. Karena ether kan udah mengandung gugus O ya, karena ya itu nggak bisa lagi gitu loh, karena sudah mengandung gugus O. Terus si senyawa ether itu nggak bereaksi sama Na atau natrium dan PCl3 atau fosfotriklorida. Terus senyawa ether juga itu bereaksi sama substitusi. Nah, ingat nih, ini nanti ada di soal kuis kita, guys. Ingat, ether itu nggak mengalami reaksi substitusi dengan HBr ataupun dengan HI. HBr itu asam bromida dan atau HI. HI itu asam iodida. Buat teman-teman yang mau minta ulang atau apa ya, on mic aja ya guys. Kayak udah biasa nih sama aku kalau belajarnya on mic aja gitu, jangan lewat chat, susah. Ada yang mau minta ulang yang mana nih? Ayo guys, ada yang mau minta ulang mana nih? Atau kalau nggak ada, kita lanjut. Jangan dicoret ya. Kalau dicoret boleh nih buat apa ya contohnya nih, nanti aku suruh kalian coret annotate. Nah, ini buat reaksi senyawa ether ya. Reaksinya tuh kalau dia ROR aksen, maksudnya tuh ini si alkoksi tadi. Terus si O ini lambang si ether, sama si R aksen ini si alkana. Ketemu dengan HX atau ketemu si asam, H itu kan lambang asam ya. Ketemu dengan senyawa asam. Nah, dia tuh membentuk alkoksi OH. Namanya itu jadi kayak alkohol gitu ya. Ditambah dengan si alkana, ketemu si X-nya tadi gitu. Biar nggak bingung, bentar. Aku ada contoh nih. Bentar ya. Contoh lagi kayak gini. Kok nggak bisa? Bentar ya.
Bentar. Nah, ini nama iupaknya apa, guys? Ada yang tahu? Maaf Kak, kurang kelihatan. Ini. Udah. Kurang ke bawah Kak. Oh, bentar ya. Iya, Udah atau belum? belum. Kok? Udah. Oh, Udah Kak. oke. Izin jawab ya Kak. Boleh. Etoksi butana. Coba bisa annotate nggak kalian? Coba nih aku pengen tahu nih, biar kalian dapat apa sih namanya, nama si iupak ini. Nggak apa-apa, coret-coret aja. Tadi kan ada yang pengen coret-coret nih. Boleh bebas atau sekreatif kalian. Bentar, ini CH2. Yuk coret aja guys. Oke, buat yang baru gabung, kan tadi udah aku jelasin ya, kita tuh hari ini mau bahas tentang asam basa dan hidrolisis. Tapi karena teman-teman kalian banyak yang pengen request dulu nih tentang hidrokarbon, karena hidrokarbon tuh banyak banget. Lihat nih, ada slide-nya, ada 58, banyak banget kan. Nggak mungkin mau aku terabas semua 2 jam. Ya, aku ini capek sendiri gitu. Jadi kita bahas ke hari ini dulu, nanti kita bahas di hari Minggu. Etoksimetilpropana. Kok bisa ya? Itu coba deh Rizky jelasin kenapa bisa etoksimetilpropana. Coret aja sini kalau bisa, nggak apa-apa. Oke Kak, izin ya Kak ya. Kalau yang tadi aku dapat tuh, itu kan etoksinya dari sini, yang kiri, Bisa yang rantai annotate kiri. nggak kamu? Udah Kak? Hah? Oh iya, sip. Terus? Terus aku metilnya, aku ngiranya ini Kak, metilnya. Terus rantai utamanya dia ke bawah, karena kan rantai terpanjang Kak. Nah, di mana kalau misalkan rantai terpanjang itu apa dinotasikan dengan R aksen gitu. Jadi dia ke bawah arahnya. Sementara yang satu substitusi lagi itu sebagai metil. Kemudian yang di kiri itu kan apa kayak etoksinya gitu. Gitu Kak. Kalau aku dapatnya. Jadi namanya apa nih? Tapi kalau untuk penomoran metilnya kurang itu Kak, aku keliru Kak. Oke, gimana kalau misalnya ini nih langsung dihapus aja? Udah bener ya, bentar. Nah, kalau yang kayak gini, apa namanya biar nggak ribet? Metoksietana. Apa? Metoksietana Kak. Ya, benar. Udah nggak sih tadi? Ya udah ya. Oke, lagi. Teman-teman jangan pada diem aja ya. Kita bukan lagi di kelas ini. Kalau bisa aktif semuanya sih. Coba ini nih, kedua. Bentar. Nah, kalau ini apa nih yang paling panjang? Etoksipropana. Iya, pinter. Dapat dari mana tuh? R aksennya yang sebelah kanan. Bentar, etoksi apa tadi? Etoksipropana. Oh iya. Kalau boleh jawab pakai nama trivial boleh nggak? Boleh.
Apa Nama tuh? trivialnya bener nggak kalau etil propil ether? Oh iya, itu bukan nama trivial. Nama trivial tuh si etoksi ini enggak sih? Kalau itu tuh nama si, Bukan ya? ya itu nama iupaknya. Atau apa tadi namanya? Etil? Propil Metil? ether. Etil propil ether. Ya benar. Etil, propil, ether. Nah, buat teman-teman yang lain nih, kalau belum pada ngerti, kayak gini, ini kan si etoksi ya. Etoksi itu dapat dari mana, Kak? Ini nih CH2 dan CH3. CH2, CH3 itu namanya etana. Etana, kalau ketemu si, apa sih namanya tadi? Alkoksi tadi ya namanya. Jadi, ya diubah aja etana jadi etoksi. Nah, terus propana ya dari sini nih, ini nama si propana. Propana tuh C3H7. Terus ini buat etil propil ether. Ini kan buat nama trivial. Ini buat nama iupaknya. Si ini kan etana. Kalau etana tuh kayak ini tadi nih. Apa sih namanya? Alkil. Terus alkil nama satunya lagi tuh nama apa ya? Sama ether ujungnya. Nah, alkilnya tuh si ini nih, si etana. Etana kalau jadi alkil jadi etil. Terus propana. Propana kalau jadi alkil juga jadi propil. Terus tinggal tambahin namanya ether. Ada yang belum paham? Oke deh, kayaknya udah paham semua ya. Kita lanjut. Kak jelasin ulang yang etil, propil, ether. Kalau yang ada cabang, bagaimana Kak? Sebenarnya ada ya, dia tuh namanya pakai cabang. Tapi kayaknya tuh apa ya, nggak muat di PPT-nya gitu loh. Sama aku masih bingung sama si cabangnya ini. Aku ada sih contoh, tapi nanti aja. Ini nih kalau masih ada yang pengen minta jelasin. Si etoksi propana. Ulang ya. Nah, ini kan buat tata nama iupaknya, ingat ini nomor cabang, nama cabang, terus nomor atom C yang mengikat gugus si alkoksinya tadi atau gugus si O sama si nama alkana. Dia tuh bentar, kok gini sih? Nah, ini nih CH2, CH3. Kita lihat dari yang paling kaya. Yang paling kaya menurut kalian di sebelah kanan atau sebelah kiri? Iya guys, Rizky kelas 10. Kanan atau kiri yang paling kaya? Paling kaya sih karbonnya. Di kanan. Iya. Nah, karena yang paling kaya tuh si kanan, jadi si kanan ini tuh paling terakhir namanya. Jadi kita awali dulu dengan si kiri. Nah, karena kita awali dengan si kiri, ini nih CH2, CH3. Nama CH2, CH3 itu namanya apa? Etil. Etil. Iya, Etana. namanya etil. Etana nggak sih, Kak? Iya benar, etana. Tapi etana yang dijadiin alkil gitu, jadi etil. Terus ini nih CH3, CH2, CH2. Namanya apa? Propil. Propil. Propana jadi propil. Nah, kita udah tahu kan namanya tuh ada si etil sama si propil. Kalau udah tahu, tinggal buat aja nih namanya sesuai tadi alkoksi, alkana. Berarti si etil dulu, etil, propil, terus si ether. Ether si O. Ini nih, tulis etil,
propil ether. Atau nama lain etoksi. Apa sih tadi namanya? Lupa aku. Etoksipropana. Ini kesibukan lihat chat kalian. Kak, ethernya selalu di belakang ya, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Ini kenapa bisa dari belakang? Karena jujur guys, aku bukan penemunya. Kalau aku penemunya pasti aku kasih tahu penelitian aku gimana. Ya, soalnya kan kalian pada apa ya, pinter-pinter semua gitu ya. Apa yang aku nggak tahu kalian tanyain. Itu pada pinter sih. Oke, kalau udah ngerti kita lanjut ke, aduh, balik lagi nih. Bentar ya. Bentar guys. Bentar. Ini laptop aku. Kita lanjut ke aldehida. Aldehida kalau buat tata nama trivialnya itu disebut dengan si alkanal. Nah, aldehida ini punya gugus CHO. Ingat CHO. Tadi kan si ether O doang. Kalau alkohol itu OH. Kalau aldehida ini CHO. Nah, ini bisa kalian baca sendiri langkah-langkah penamaannya. Nah, terus tata nama trivialnya nih menggunakan akhiran aldehida. Tata nama iopaknya itu mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Contoh nih, metana jadi metanal. Terus propana jadi propanal. Terus apa ya? Heksana jadi heksanal dan lain. Waduh, kayaknya kalian pada ribut di itu ya. Pada ribut di chat. Nah, ini tuh ada contoh gini nih. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa nama si tata nama iupaknya? Propanal. Apa? Propanal, Kak. 3 atom karbon itu aldehid jadi propanal. Iupak bukan trivial. Itu trivial. Benar propanal. Kebalik, Kak. Kebalik. Propanal. Terus tata nama trivialnya apa nih? Propionaldehid. Iya, propionaldehida. Kenapa bisa propional atau propanal? Kita lihat dari ini. CH3, CH2, CH. Nah, ini kan kalau dalam alkana ya namanya tuh propana. Tapi karena ini namanya aldehida, jadi propanal. Nah, sedangkan nama trivialnya ini nih. Tata namanya tuh mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Jadi propional dehida. Kenapa ada dehida? Ya, sesuai dengan namanya ada aldehida. Oke, buat contoh yang lain.
Ada yang tahu ini apa namanya? (2,3 dimetil butanal bukan Kak? Apa-apa? 2,3 dimetil butanal. Iya benar. Aku tanya random nih, tanya ke Rosa Fahria. Halo Rosa, bisa on mic? Rosa, main yuk. Ya udah mungkin pada nggak ini ya. Coba nih ke Syarinda Farah. Halo Syarinda, bisa on mic nggak? Pada nggak stay semua ya. Nah ini deh yang barusan ngechat Harun Akbar. Halo Harun, bisa on mic? Bisa, Kak. Oke, kamu tahu nggak ini namanya apa? Yang mana, Kak? Yang sebelah kiri. Yang tadi 2,3 dimetil butanal. Ya, itu gimana sih dapetin namanya itu 2,3 dimetil butanal? Itu kan yang pertama gugus aldehid yang COH. Nah, itu Mm-mm. jadi nomor 1 penomoran dari kanan. Berarti kan nah yang ke kiri 2, 3, 4. Nah, kebetulan itu di 2 sama 3-nya ada metil. Oke, makasih. Kayaknya udah paham ya. Iya, Kak. Nah, benar yang diomongin. Dia tuh kita jadiin si aldehidanya ini atau gugus aldehid, kita jadiin sebagai rantai pertama, rantai paling utama. Karena ini kan rantai paling utamanya tuh ada di sebelah kanan, tinggal kita kasih nama aja dari 1, 2, 3, dan 4. Namanya 2,3 dimetil butanal. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke reaksi senyawa aldehida. Senyawa aldehida banyak banget dia tuh beraksi sama si 3 ini. Dia beraksi sama si Fehling atau CuO, terus beraksi juga dengan tolens atau Ag2O, sama beraksi dengan oksidasi. Ini reaksi dengan Fehling. Nah, aldehid kalau bereaksi dengan reagen Fehling menghasilkan endapan merah bata. Dia tuh ada ini nih strukturnya kayak gini. R C rangkap 2O dengan H ditambah dengan 2 CuO terus menghasilkan C rangkap 2O OH plus Cu2O. Nah, kalau ini reaksi dengan Fehling, kalau kalian minta contoh reaksi aslinya nih, aku belum dapat sejauh ini. Jadi, aku cuma bisa ngejelasin tentang si reaksinya ini aja. Mungkin buat pemahaman aja kali ya, tapi tenang aja, nggak bakal masuk ke soal TBK atau soal ulangan kok, enggak. Ini cuma buat pemahaman doang. Terus, nyawa aldehid ini beraksi sama si tolens. Nah, kalau aldehid bereaksi dengan reagen tolens itu menghasilkan endapan cermin perak. Kalau yang ini tadi menghasilkan endapan merah bata, ini menghasilkan endapan cermin perak. Ini maksudnya gimana Kak? Ada endapan merah bata sama cermin perak. Jadi kalau kalian misalnya udah offline nih sekolahnya, kalian disuruh bereaksi gitu di lab kimia sama gurunya si aldehid sama si tolens. Tolensnya itu warnanya tuh cermin perak gitu. Jadi kalau aldehid bereaksi sama reagen tolens, kalau kita tungguin lama-kelamaan tuh bereaksi menghasilkan kayak endapannya tuh warna perak, tapi kayak berbentuk cermin gitu, kayak apa ya? Mungkin bling-bling gitu deh. Nah, buat reaksi dengan tolens ini
kayak gini. R, C, O dengan H ditambah AG2O menghasilkan Nah, terus senyawa aldehid itu bereaksi sama oksidasi. Kalau aldehid teroksidasi atau bereaksi dengan oksidasi itu maksudnya tuh dikasih kayak oksigen gitu ya. Nah, dia tuh menghasilkan asam alkanoat. Dari ini nih senyawa aldehida, eter, haloalkana, ada yang mau ditanyain? Enggak, ini bukan 2Ag, gini loh. Ag2O. Nah, si O kita tahu dia tuh ada elektron valensi 2 kan ya. Dia tuh Ag2+ ditambah O2 kalau nggak salah ya. Jadi Ag aja gitu. Bukan 2Ag. Iya, dari senyawa aldehida, terus senyawa eter, senyawa haloalkana. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Sebelum kita lanjut. Kalau ada yang nggak ngerti, bilang aja ya. Oke. Kita lanjut ke keton. Keton ini ada langkah-langkah penamaannya nih. 1, menentukan rantai induk. Nah, rantai induknya itu dicari rantai yang C atau karbon terpanjang. Gak lupa mengandung gugus CO. Nah, keton ini dinamakan dengan CO. Nah, terus kita kasih nomor rantai induk dimulai dari atom C, si gugus CO tadi. Terus kita kasih urutan penulisan namanya nih. Ini ada nomor cabang, nama cabang, terus si nama keton. Nah, buat tata nama trivial ini ada alkil, alkil, keton. R, CR, R ini alkil, R aksen juga alkil. Terus si CO-nya ini si keton. Nah, ada catatannya nih, penulisan alkil itu disusun menurut abjad. Nah, terus ini kan tata nama trivial, sekarang tata nama iupak. Tata nama iupak ini mengganti akhiran A pada alkana menjadi on. Bukan, apa ya, bukan gitu ya, on gitu bukan guys. Tapi kayak gini contohnya, metana jadi metanon. Terus, apa ya, nonana jadi nonanon dan lain-lain. Ini ada contoh lagi, bentar. Nah, ini ada yang tahu nggak nama iupaknya apa? Yuk, tebak lagi. Ya, kalian mau sambil makan nggak apa ya? Kak, Butanon, nama bukan, Kak? iupaknya 3 butanon. Yakin. Butanon bukan, Kak? Iya benar, butanon. Tapi kurang tepat 3 butanon. Dua butanon. 2 butanon. Iya, benar. Dia itu namanya 2 butanon. Oh, aku kira penomorannya dari rantai terpanjang, Kak. Iya, emang.
Kak, boleh nanya enggak. Apa? Dari kanan Kak rantainya. Boleh nanya nggak, Kak? Iya, boleh. Dapat 2 butanonnya itu dari mana? Saya masih kurang paham. Dari si sebelah ini nih. Kita tuh kan emang rantai terpanjang gitu ya. Bentar. Nah, tapi nggak lupa juga si rantai terpanjang itu ngikutin si O-nya ini atau si keton. Ini kan yang paling deket nih, kalau C2H5. Coba aku jabarin C2H5 kayak gini. C2H5 itu kan CH3, CH2, C rangkap 2O, CH3 nih. Bentar. Gini. Ini kan kalau kita ngambil dari yang paling panjang, berarti ini 1, 2, bentar, 1, 2, 3 ya. 3, 4 itu salah. Bukan kayak gitu. Kita tuh dari paling kanan. Yang ada si O-nya ini. Jadi, si CH3 ini jadi 1, C ini 2, ini 3, dan 4. Jadi namanya 2 butanon. Kenapa bisa butanon, Kak? Karena C4 itu butana kan ya. Butana, kalau ubah jadi keton, jadi butanon. Beda lagi nih, kalau butana diubah ke aldehida, jadi butanal atau alkanal. Kalau aldehida tadi butanal aldehida, bukan butanal. Kalau itu alkanal. Iya, nanti dikasih PDF ya materinya, kayak biasa. Terus buat nama trivialnya nih, apa nih? Etil, metil, keton. Iya, pinter. Etil, Metil metil, keton. keton. Metil etil keton. Enggak, etil, metil, keton. Si etil Dari tuh, alfabetnya ya, Kak? iya. Ini nih yang ada tulisannya catatan nih penulisan alkil menurut urutan abjad. Kalau E sama M duluan si E kan ya. Jadi etil, metil, keton. Oke, ada contoh lain nih. Kayak gini. Duh, nggak kelihatan tuh ya. Nah, buat yang ini, ada yang tahu nggak namanya apa? Empat bromo, 4 metil, heksanon. Udah bener, tapi kurang di heksanonnya nih. Heksanon nih masuk ke sininya. Ketonnya kan masih masuk ke dalam. Iya. 3 heksanon, Kak. Iya, bener. Oke, jadi bentar ya. Itu namanya 4 bromo. 4 bromo, 4 metil,
metil 3 heksanon. Nah, kalau mau kasih nama dari kiri kanan ya sama aja ya. Kiri kanan ini ada C2H5, C2H5. C2H5 tuh kayak ini tadi nih, CH3, CH2. Nah, ini udah dianggap nomor 1, 2, 3, 1, 2. Gimana sih? 1, 2, 3, 4. Enggak. Salah, dari kiri guys. Salah, sorry. Namanya dari kiri. 1, 2, 3, 4. 4 bromo, 4 metil, 3 heksanon. Kenapa bromo duluan daripada metil? Karena ini nih penulisan alkilnya itu menurut urutan abjad. Jadi B dulu baru si M. Ada yang kurang ngerti atau mau lanjut? Bromo dari mana, Kak? Ini nih si BR. BR itu namanya bromo, guys. BR itu kan brom ya. Kalau brom dijadiin alkil namanya bromo. Nah, ini udah kita bahas nih di minggu-minggu sebelumnya. Oke, kalau nggak ada yang lain, ini nanya lagi, kita lanjut ke asam karboksilat. Nah, asam karboksilat namanya tuh nama lain dari asam alkanoat. Ini ada tata nama IUPAC-nya nih, memberi nama awalan dengan asam, terus mengganti akhiran A pada alkana menjadi oat. Ya, kayak namanya nih asam alkanoat. Contoh, asam si metana, berarti asam metanoat. Etanoat. Metana dulu. Terus ini nih ada langkah-langkah penamaan. Nah, pertama tuh menentukan rantai induk atau rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus COOH. Nah, asam karboksilat itu punya gugus COOH. Terus yang kedua memberi nomor rantai induk dimulai dari atom C gugus fungsi dan dikasih urutan penulisan namanya ini nih. Awalan asam, nomor cabang, nama cabang, dan nama asam alkanoat. Buat contoh, bentar aku cari dulu. Gimana ya? Ini ada yang tahu nggak namanya? Bentar. Ada lagi nih. Biar satu aja. Ada yang tahu nggak dia di atas ini apa nih namanya? Yang paling Asam atas ini. metanoat. Asam metanoat. Asam etanoat. Metanoat. Kalau yang bawah asam propanoat. Iya benar. Nah, asam metanoat itu ada nama lain yaitu asam formiat. Nama apa ya? Buat apa sih kalau suka ada di produk-produk gitu loh. Kalau yang bawah nih namanya asam propanoat. Atau asam propion. Mudah kan ya, asam alkanoat ini tinggal tambah asam dan namanya oat. Ada yang kurang paham?
Bentar. Aku kasih contoh yang lain biar kamu paham. Ini. Nah, dari sini ada yang tahu nggak apa namanya? Buat yang nggak tahu, jangan ribut di chat ya. 3-hidroksi 2-metil, asam 3-hidroksi 2-metil butanoat. Iya, benar. Asam 3-hidroksi 2-metil butanoat. Nah, buat penamaannya itu dimulai dari si ini. Nah, ini C ini nomor 1, CH ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kan namanya tadi itu penamaannya asam alkanoat. Berarti kita awali dengan asam. Terus si ininya nih, apa sih namanya cabangnya? Cabangnya metana kan ya? Enggak. Maksudnya tuh si OH. OH ini nama lain dari hidrogen, tapi dijadiin alkoksi atau alkil, jadi hidroksi, asam 3, hidroksi, terus ini nih 2, metil, ini metil si cabangnya. Ini metil. Terus nama rantai terpanjang, ini nih yang ada C4, namanya butana. Kalau di asam alkanoat, jadi namanya butanoat. Oke, lanjut. Kita ke reaksi senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat ada 2, yaitu reaksi penetralan sama reaksi esterifikasi. Reaksi penetralan itu asam karboksilat bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Sedangkan reaksi esterifikasi artinya reaksi antara asam karboksilat sama alkohol. Ini ada contohnya nih, CH3 COOH ditambah NaOH, jadi CH3 COO Na ditambah 2O. CH3 COOH ini asam karboksilat. Terus NaOH namanya natrium hidroksida. Terus menjadi CH3CONa berarti natrium karboksilat. Ditambah H2O. H2O ini air. Nah, ini nih membentuk garam dan air. Garamnya si CH3CONa. Terus ini reaksi esterifikasi itu bentar. Nggak ada contohnya ini cuma buat apa sih namanya reaksinya aja gitu, permisalan contohnya. Kak izin keluar ya, mau lihat video-video sebelumnya, aku lupa ingat caranya. Oke, silakan. Tapi Hara mau ikutan games kita nggak nanti? Kalau mau join aja lagi ya.
Oke, kita ke ester nih terakhir. Wah, banyak juga ya ester. Ester itu namanya alkil alkanoat, sama kayak ini tadi. Apa ya tadi ya? Beda deh. Nah, ester itu namanya alkil alkanoat. Tata nama iupaknya yaitu nama alkilnya, terus diganti jadi nama alkanoat. Sama kayak asam alkanoat tadi. Tapi ini beda, ini ester. Beda ya, ester sama ether beda. Buat contohnya nih. Ini ada HCO. Ada yang tahu ini jawabannya apa? Yang atas etil metanoat bukan, Kak? Benar. Terus yang Kalau bawah? Yang bawah propil etanoat. Iya, benar. Yang atas ini namanya, bentar ya nanti aku ajarin. Etil metanoat atau nama lainnya itu etil formiat. Suka dipakai ke boraks. Terus ini propil etanoat atau nama lainnya propil asetat. Nah, buat ini nih, kalian nggak usah bingung si CO ini COO, karena si COO ini emang si lambangnya dari ester. Jadi tinggal ini aja sisanya. Sisanya siapa? C2H5. C2H5 itu namanya etil. Tinggal tambahin aja etil metanoat. Itu. Terus yang bawahnya nih, propil etanoat. Ya, ini tinggal ini nih si C3H7. C3H7 itu propil atau propana dialkilkan jadi propil. Oke, dari sini kalian mau lanjut atau mau istirahat 5 menit dulu? Lanjut, Kak. Bentar ya. Kita lanjut ke reaksi senyawa ester. Senyawa ester bereaksi dengan dua, yaitu reaksi hidrolisis sama reaksi saponifikasi. Nah, reaksi saponifikasi ini tuh reaksi penyabunan sapon, gitu, sabun. Contoh reaksi hidrolisis kayak gini. CH3, C rangkap 2, O, C, bentar, C2H5 tambah H2O. C2H5 plus H2O jadi CH3COH ditambah C2H5OH. Nah, reaksi hidrolisis si ester tadi terhidrolisis dengan pengaruh asam membentuk alkohol sama membentuk asam karboksilat. Ini asam karboksilat. Nih. Asam karboksilat sama enggak ini yang atas asam karboksilat, yang bawah tuh alkohol. Sorry. Ini AS karboksilat, yang bawah ini alkohol atau etanol. Benar.
Terus reaksi saponifikasi. Nah, reaksi antara ester dengan basa menghasilkan garam dan alkohol. Jadi kalau ada senyawa ester nih dikasih dengan basa mau apa ya yang ada basa kuatnya gitu atau natrium hidroksida. Bener. Nah, dia tuh bisa membentuk garam sama alkohol, terus kalau lama-lama itu kalau kita aduk-aduk gitu terus jadi kayak ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu biasa dipakai si ester ini buat kayak sunlight atau mama lemon atau buat si pencuci piring. Atau bisa juga benar hasilnya sabun kayak sabun mandi yang kita pakai gitu. Nah, reaksi saponifikasi ada nih contohnya. CH3, COO dengan C2H5 ditambah sama KOH atau kalium hidroksida menjadi CH3COOK ditambah C2H5OH. Itu. Oke, bentar. Kita masuk ke keisomeran. Oh ya, dari ini tadi, dari semua yang ini, ester, asam karboksilat, keton, aldehid, eter, sama haloalkana, ada yang mau ditanyain? Atau lanjut ke keisomeran? Oke, lanjut aja ya. Isomer itu artinya senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tapi rumus strukturnya itu berbeda. Nah, keisomeran ini dibagi menjadi dua, yaitu keisomeran struktur sama keisomeran ruang. Keisomeran struktur ada pembagiannya lagi, jadi isomer rantai, isomer posisi, sama isomer fungsi. Terus keisomer ruang itu dibagi juga menjadi dua, yaitu isomer geometris sama isomer optis. Nah, kita masuk ke keisomeran struktur. Strukturnya ada 3 kan ya, isomer rantai, isomer posisi, sama isomer fungsi. Isomer rantai ini artinya senyawa yang memiliki rumus molekulnya itu sama, tapi bentuk atau rangkanya berbeda. Contoh nih, 1 butanol. Ini CH3, CH2, CH2, bentar, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Nah, ini namanya 1 butanol. Terus kita bandingkan sama ini nih, CH3, CH, CH2, CH3OH. Ada yang tahu nggak nama yang kedua ini apa? Yang bawah itu 2-metilpropanol ya? Kurang tepat. Oh, 2-metil 1 propanol, Kak. Iya, benar. Bentar. Namanya 2-metil 1 propanol.
2 metil. Ini nih dari sini kita 1, 2, 3, 4. Nah, metil masuk ke gugus yang nomor 2, si cabangnya ini. Oke, terus 1 propanol, OH-nya masuk ke sini. Ini 1, 2, 3. Nah, kita lihat guys, ini kan isomer rantai, rumus molekul yang sama, tapi bentuknya beda. Kita lihat nih, ini C-nya ada berapa nih? Ada 4 kan ya? 4. Nah, ini juga ada 4. Nih, 4. Sama kan ya, atas sama bawah. Nah, dia tuh sama sebenarnya, butanol. Nah, ada C-nya 4, tapi beda rangkanya aja gitu loh, beda bentuknya. Oke, lanjut ke isomer posisi. Isomer posisi itu artinya senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsinya itu sama, tapi posisi gugus fungsinya itu berbeda. Buat siapa sih ini? Isomer posisi ini contohnya nih 1 butanol lagi aja ya. CH3, CH2, CH2, OH. Terus kita balik lagi ke CH3, CH, CH2, CH3, OH. Nah, yang kedua, ada yang tahu namanya apa? Satu butanol. Kurang tepat. 2 butanol, Kak. Iya, 2 butanol. Nah, ini kan yang awal tuh OH-nya nih ada di nomor 1 ya. Nah, yang kedua ini OH-nya ada di nomor 2. Namanya 2 butanol. Maaf Kak, salah gambar tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Santai. Iya Kak. Oke, lanjut ke isomer fungsi. Isomer fungsi itu artinya senyawa yang mempunyai rumus molekulnya itu sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Beda ya sama si ini isomer rantai. Isomer rantai itu rumus molekulnya tuh sama juga, tapi ini bentuk atau rangkaiannya itu berbeda. Ini bentuknya. Nah, kalau ini gugus fungsinya yang berbeda. Contoh nih, CH3, CH2, CHO. Nah, yang ini ada yang tahu nggak namanya apa? Kak, itu oksigennya nggak bisa satu itu, Kak. Kurang Itu satu bukan ikatan oksigen. lagi. Ingat, ini tadi apa nih? Oh, aldehid. Propanal, Kak. Aku kira itu ikatannya terpisah, Kak. Jadi oksigen gitu. Enggak ya, propanal ya? Enggak, bukan. Aldehid, Kak. Iya, jadi apa nih namanya? Propanal, Kak. Apa? Propanal. Ya, pinter. Namanya itu propanal. Nah, dari propanal dia tuh bisa dipecah lagi jadi keton, jadi asam alkanoat. Contoh, CH3, CO, CH3. Nah, ini namanya apa? Itu keton, Kak? Keton. Jadi, propanon. Oh iya, propanon. Nah, ini kita lihat nih. Ini CH3, nah C-nya tuh ada 3 kan ya. Ini juga jumlah C-nya ada 3.
Nih, jumlah C-nya ada 3. Terus jumlahannya juga sama, ada 6. Jadi gitu, dia tuh sama kayak isomer rantai, tapi beda gugus fungsi. Maksud gugus fungsinya tuh ini nih. Kalau yang di awal, dia tuh si O aja, atau si alkanal, atau aldehid. Nah, kalau yang kedua ini si keton, CO. Cara bedainnya gimana? Nggak ngerti dibedainnya. Nggak ngerti dibedain gimana ya? Ya tuh ingat aja dari artinya. Gini nih, kalau rantai. Rantai, yang kalian pikirkan rantai. Rantai itu berarti ada kayak bentuk rantai gitu kan? Ya tuh sama rumus molekulnya. Ini nih, butanol. Sama ada 4. Yang sini juga ada 4. Tapi bentuknya aja dibedain rangkanya gitu loh. Kalau ini yang diupin lagu enak banget. Habisnya sama galau-galauan nih. Nah. Halo Cesi. Cesi mau bilang atau ada yang mau ingin ditanyain? Oke, lanjut. Karena ini udah malam ya. Kita lanjut ke keisomeran ruang. Keisomeran ruang itu bagi jadi 2, isomer optis sama isomer geometris. Nah, isomer geometris ini sering disebut sebagai cis trans. Nah, isomer geometris artinya senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya itu sama, tapi struktur ruangnya berbeda. Ingat nih, kalau cis itu kalau gugusnya itu sama, letaknya sepihak atau satu bidang. Sedangkan trans itu kan kayak kita tuh beralih ya dari satu tempat ke tempat lain atau transmigrasi Atau kan. berseberangan. Nah, trans itu artinya jika gugus yang sama letaknya itu berseberangan atau tidak dalam satu bidang. Buat nggak bingungnya nih, aku ada contoh. Ini, bentar. Nah, yang ini namanya cis 2 butena. Kenapa bisa cis 2 butena? Kita lihat guys. Cis itu kan gugusnya tuh sepihak. Ini nih, ini CH3. Ini juga CH3. Nah, CH3 ini sepihak kan ya, sama gitu, sama-sama di bawah. Atau bisa juga nih sama-sama di atas. Nah, itu namanya cis. Coba kalau buat trans itu kayak ini. Nah, kalau trans berarti dia tuh beda. Ini menyeberang. Yang satu di bawah, satu di atas gitu. Nggak sama atau nggak sebidang. Ada yang tahu yang kedua ini namanya apa? Trans 2 butena. Iya. 2 butena. Berarti ngerti ya. Yang lain ada yang kurang paham nggak? Oke, nah ini ada satu lagi isomer optis.
Isomer optis itu sering kita sebut dengan cekiral. Isomer optis itu isomer yang disebabkan oleh adanya perbedaan arah memutar bidang si polarisasi cahaya. Duh, kok nggak bisa. Nah, isomer optis itu dapat terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C itu nggak simetris, atau disebut dengan atom C chiral. Contoh nih. Bentar ya. Ada yang tahu ini namanya apa? Dua propanol. Dua butanol, Kak. Iya. Dua butanol. Nah, maksud dari isomer optis itu, lihat ini nih, yang aku highlight ya. Ini hanya ada 3. Ini hanya 1. Ini hanya 2. Nah, H3, H1, H2 itu mengikat si OH ini. Jadi, kesimpulannya kayak gini nih. Kalau misalnya ada P, C, Q, S, dan R, si P ini enggak sama dengan Q, enggak sama dengan S, enggak sama juga si L. Di sini ada yang kurang paham? Paham, Kak. Oke. Terus masuk ke ini, reaksi senyawa karbon. Reaksi senyawa karbon itu ada 4. Reaksi substitusi, adisi, reduksi, sama eliminasi. Reaksi substitusi itu artinya reaksi penggantian atau penukaran suatu gugus atom oleh gugus atom lain. Reaksi substitusi ini, ingat nggak terjadi perubahan ikatan. Tuh, contohnya tuh ada kayak gini. Ini ada H, C, H, CH3 ya. Enggak. Ini CH4 ditambah 2Cl. Cl menjadi HCCl. Ini H ditambah asam klorida. Nah, ingat nih, reaksi substitusi, namanya aja substitusi. Berarti kita mengubah siapa? Ini si Cl. Nah, Cl kita ubah ke H. H-nya tuh pindahin ke sebelah kanan ya, jadi kayak gini nih, HCl. Terus Cl yang ini kita ubah ke kiri. Nah, jadi ini nih, si Cl ini. Mudah itu. Masuk ke yang lain. Paham kan di sini? Paham, Kak. Oke, masuk ke reaksi adisi. Reaksi adisi, nah ini nih, ingat reaksi adisi itu terjadi perubahan ikatan, yaitu ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Contohnya CH2. CH2 ditambah bromida menjadi ini HC. Kok HC sih? Menjadi CH2 ini BR dan BR. Kak, apa? Udah, Kak, enggak jadi. Oke. Nah, ini kan reaksi adisi. Dia tuh perubahan ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Ini nih, ingat ikatan rangkap tuh si alkena sama alkuna ya. Kalau alkena berarti dia jadi alkana. Kalau di alkuna berarti dia jadi alkena.
ini nih CH2. Ya tinggal masukin aja BR-nya ke sini. Satu lagi BR-nya masuk ke sini. Nah, gitu. Nah, biasanya di reaksi adisi ini terjadi reaksi Markov-Nikov. Nah, arti Markov-Nikov tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu. Ya, jadi kayak gini, CH2 masuk ke BR, miskin kaya. Contoh lain nih. Kak, Ya, kalau reaksi adisi yang anti Markovnikov itu kayak gimana? ada anti Markov-Nikov tuh. Bentar. Nanti VC ke Telegram aku aja ya, aku ajarin. Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Ini ada contoh lain nih. CH2, CH3 ditambah dengan HBr atau asam bromida menjadi CH2, CH, CH3 dan ini si ini jadi si H dan jadi si BR. Nah, ingat si aturan Markov-Nikov tadi. Ini ya, aku tulis. Aturan Nah, ini si HBr, H ini masuk ke sini. Nah, terus si BR masuk ke sini. Nah, itu yang diomongin tadi, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Si CH sama CH3. Ini kan udah kebanyakan atom ya. Berarti dia tuh makin kaya gitu, makin banyak. Sedangkan si CH2 ya tetap makin dikit gitu. Makanya dibilang aturan Markov-Nikov. Oke, kita lanjut ke dua ini, habis itu kita main games. Terus ke reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini artinya reaksi adisi hidrogen pada senyawa yang mempunyai gugus karbonil atau alkanal dan keton. Nah, ini buat alkohol primer sama alkohol sekunder. Si CHO ini jadi CH2OH. Terus CO menjadi CHOH. Bentar, reaksi reduksi ada nggak ya contohnya? Nggak ada guys contohnya, cuma ini aja. Terus reaksi eliminasi nih. Reaksi eliminasi artinya reaksi penghilangan suatu gugus atom pada suatu gugus senyawa. Contohnya dehidrasi atau reaksi penghilangan air etanol oleh H2SO4 pekat. Bentar, reaksi buat contohnya tuh kayak gini. Ini ada H, C, H, ini ada H, ada yang ketemu dengan H2SO4 menjadi CH2 ditambah H2O. Nah, reaksi eliminasi kebalikan dari reaksi adisi. Kalau reaksi adisi, yaitu dari si ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Kalau reaksi eliminasi, berarti dari ikatan tunggal jadi ikatan rangkap. Oke, dari sini kalian pada mau main game nggak nih? Kalau nggak mau berarti kita akhirin aja. Mau, Kak. Boleh, Kak. Oke. Oh ya, buat ini bentar.